Shalom, selamat pagi Jemaat GB Victory yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi, kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Tentunya dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang antusias. Untuk apa? Untuk ikuti Victorious Devotion. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman, kita satu dalam doa. Bapa yang mengasihi dan luar biasa menjagai setiap kami bersyukur kami boleh ada pagi ini atas anugerah yang luar biasa. Kami mau dengar kebenaran firman, kami mau merenungkannya di dalam hidup kami. Tuntun dan sertai kami dan jadikan kami mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi, kita mau merenungkan satu kebenaran firman pagi ini dalam devotion pagi ini dengan satu tema melayani seperti Yesus. Luar biasa. Bagaimana kita melayani? Selama ini kita melakukan segala sesuatu dan kita mau terus belajar hari lepas hari di dalam mendedikasikan apa yang kita buat bagi Tuhan. Sebab itu pagi ini kita mau ambil satu tema yang luar biasa. Melayani itu seperti Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, saya mau ingatkan bahwa melayani bukan hanya sekedar di sebuah gereja, bukan terbatas pada kotak-kotak gereja yang mungkin terbagi antara denominasi yang satu dengan yang lain. Tapi melayani, saya mau katakan bahwa di setiap aspek kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, profesi kita apa? Misalkan kita guru, ya melayani Tuhan di hari-hari kita sebagai guru. Atau kita pelajar, dapatkah melayani Tuhan? Dapat. Kita melakukan tanggung jawab kita seperti untuk Tuhan. Melayanilah sebagai pelajar, mendedikasikan apa yang kita buat untuk Tuhan. Mungkin kita seorang advokat, mungkin kita seorang aparatur negara, TNI, Polri, atau di kejaksaan, atau dimanapun kita berada. Apakah Anda seorang banker, ataukah Anda seorang accountant? Apapun, kita bisa melayani Tuhan. Ataukah Anda seorang mahasiswa, kita bisa melayani Tuhan. Saya mau katakan melayani bukan terbatas hanya melakukan apa yang ada di gereja sebagai pendeta, sebagai WL singer, tapi di seluruh aspek kehidupan kita. Dan kita mau meneladani Yesus. Apa sih yang Yesus kerjakan? Kita mau melayani seperti Yesus melayani. Kenapa? Karena dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45 berkata demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam nats ini kita melihat bahwa anak manusia yaitu Yesus datang bukan untuk dilayani, dia raja di atas segala raja, tapi dia datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, melayani bicara soal pengorbanan. Melayani bukan bicara soal apa yang saya dapat dari apa yang saya buat, tapi melayani apa yang dapat saya beri, apa yang saya dapat persembahkan bagi Tuhan melalui orang-orang di sekitar, melalui profesi yang tadi saya sebutkan di awal, yang apapun profesi itu, kita dapat melayani Tuhan di bidang itu. Apa poin-poin yang kita mau belajar di dalamnya? Yesus adalah standar tertinggi dalam sebuah pelayanan. Kenapa? Karena Yesus memberikan nyawanya. Yesus melayani begitu luar biasa. Ya, dia datang kembali untuk melayani, bukan untuk dilayani. Poin yang pertama, bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu, adik-adik youth dan teens, coba bayangkan pada masa itu. Ya, orang yang membasuh kaki seseorang pada masa itu biasanya melalui sebuah tradisi, itu biasanya budak atau hamba. Dia membasuh kaki, kenapa? Karena memang pada masa itu orang berjalan dengan kasut dan biasanya berjalan di padang gurun yang ya udah otomatis ya ada debu, ada kotor dan lain sebagainya. Pada mau masuk ke suatu tempat atau ke suatu kediaman orang, rumah, kakinya dibasuh, dan biasanya budak yang melakukan itu. Bayangkan betapa dahsyatnya Yesus melayani murid-muridnya.
Dia yang adalah guru, Dia yang adalah rabi, Dia yang adalah Allah yang luar biasa. Dia tunjukkan, Dia menjadi teladan. Ini senada dengan apa yang seringkali saya katakan, lead by example. Bagaimana Dia mau memberikan satu teladan dalam kehidupan pelayanannya. Haleluya. Dia melayani lebih dulu. Dia melayani lebih dulu. Haleluya. Terima kasih kepada Yesus yang memberikan teladan dalam hidup saudara dan saya. Jadi melayani, itu lihat Yesus, Dia mau membasuh murid-muridnya. Bicara soal apa? Bicara soal pelayan, soal pemimpin yang merendahkan hati begitu rupa. Mengambil posisi sebagai hamba. Menganggap yang lain jauh lebih penting, menganggap yang lain lebih utama, menganggap yang lain lebih tinggi. Dia tidak menjadi terhina, Bapak Ibu. Oleh sebab itu dalam hidup kita jangan pernah merasa terhina apabila kita harus melayani mereka-mereka yang mungkin secara status sosial kita di atas, mungkin secara kedudukan di bawah kita, tapi layani seorang akan yang lain, dan itu indah di matanya Tuhan. Yang kedua adalah pelayanan bukan soal posisi, tetapi pengorbanan. Sebagaimana tadi ayatnya berkata, Yesus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pelayanan ya sebuah pengorbanan. Paulus juga mengingatkan kita untuk memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat pada juga pribadi Yesus Kristus, yang walaupun dalam kesetaraannya dengan Allah, Ia tidak memandang itu sebagai hak yang harus dipertahankan, melainkan Dia memilih untuk mengosongkan dirinya, taat begitu rupa, mengambil seorang hamba taat begitu rupa, mati di kayu salib, gambaran yang hina, tapi Dia mau menjadi teladan dalam bentuk apa? Pengorbanan. Melayani seperti Kristus itu penuh dengan pengorbanan. Lalu yang ketiga, semakin besar kasih, semakin kita memiliki kerendahan hati. Simple. Ya, Yesus berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ya, kita tadi lihat juga di poin pertama, betapa Dia mau merendahkan dirinya. Kasihnya sempurna. Dia mau merendahkan dirinya. Kasih yang sempurna itu, kerendahan hatinya akan semakin dapat Dia tundukkan di hadapan Allah. Ingat, bagaimana kita menjadi pemimpin, bukan berarti kita nggak boleh jadi pemimpin. Jadilah pemimpin, tapi pemimpin yang memimpin dengan example, dengan teladan, lead by example. Memimpin dengan kerendahan hati, hati hamba, hati yang humble. Memimpin dengan hati yang besar, sehingga kita bisa meneladani Kristus dalam hidup kita. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah yang luar biasa mengingatkan kami bahwa kami melayani Tuhan di segala aspek kehidupan kami. Pelayanan bukan hanya di gereja, di segala aspek kehidupan kami, profesi kami, apapun yang kami kerjakan. Dan kami mau meneladani Kristus, meneladani Kristus. Mampukan kami, kuatkan kami, sertai setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa dalam devotion selanjutnya. Shalom.